menyediakan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa untuk beratensi juga di program acara Bedah Buletin pada malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan seputar agama di nomor 0852 9334 8887. Kami ulangi sekali lagi di nomor 0852 9334 8887. Dan insya Allah pertanyaan yang masuk nanti akan kami sampaikan di sesi yang kedua. Dan langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yakni materi dari Ustadz Abu Salman akan membedah buletin at-tauhid dengan judul Menghiasi Diri dengan Akhlak Mulia. Dan kepada Ustadz Abu Salman, monggo Ustadz, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati Anda semuanya, dan juga alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah, serta taufiknya, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam acara rutin pakanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid, dengan mengambil tema menghiasi diri dengan akhlak mulia. Kalau di dalam bahasa Jawanya itu akhlak mulia itu budi pekerti yang luhur, ya. Menghiasi diri dengan budi pekerti yang luhur. Tidak kita pungkiri, dewasa ini di tengah-tengah majunya pendidikan, dan di antara pendidikan yang banyak diminati oleh orang-orang dewasa ini adalah pendidikan yang berkaitan dengan masalah budi pekerti, ya, pendidikan akhlak. Karena dewasa ini yang lebih ditonjolkan adalah pendidikan-pendidikan yang ada kaitannya dengan perkembangan teknologi, informasi, dan yang semacamnya. Hingga kita lihat dewasa ini, ya, banyak orang itu kemudian memiliki karakter yang pragmatis gitu, ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang ditanya, kira-kira nanti saya kalau melakukan ini dapatnya apa? Ketika belajar ilmu agama misalnya, lah nanti saya dapat apa dengan belajar ilmu agama? Nah, dapat apanya ini lebih dikonotasikan ke masalah material, ya, bukan kemudian masalah diniyah, surga misalnya. Kalau itu yang ditanyakan, oke lah, bagus itu. Kemudian juga kalau kita lihat dari dampak pendidikan yang ada, banyak orang yang kemudian egois gitu, ya. Egois. Mementingkan urusannya sendiri.
nggak mau repot-repot ngurus orang lain. Karepmu lah itu kalau bahasa Jawa ini. Yang penting tidak berdampak pada saya, ya dampak yang negatif itu ya. Tidak tertuju kepada saya, terserah karepmu gitu ya. Bahkan juga pesimis ya, di antaranya. Maka kita lihat di antara para mahasiswa ya, banyak yang kemudian terjangkit penyakit hati gitu ya. Sehingga di antara penyakit hati itu adalah berupa pesimis, yang dampaknya kita lihat adanya peningkatan dari kalangan mahasiswa ini, yaitu bunuh diri. Di samping karakter-karakter negatif yang lainnya yang masih banyak lagi. Lah, ternyata sebetulnya ya Islam itu sudah memberikan ajaran yang begitu sempurna kepada pemeluknya. Ya, namun tadi karena kita ya ataupun pendidikan dewasa ini yang sangat minim, ilmu yang diberikan yang berkaitan dengan masalah diniyah, agama, lebih spesifik masalah akhlak ataupun budi pekerti, itu semakin menipis. Sehingga tidak aneh yang namanya murid berani sama guru, anak berani kepada orang tua. Itu sekarang nyata itu. Bahkan anak yang salah ditegur gurunya sekarang berapa banyak kasus, kemudian malah melaporkan ke orang tuanya, melaporkan ke polisi. Ya, kalau hal ini terus dibiarkan, tidak bisa kita bayangkan mungkin 10 tahun yang akan datang, kehidupan kita udah tidak beda lagi dan kehidupan ala Eropa dan Amerika yang notabene sekarang ini banyak di antara penduduk mereka yang justru sadar betapa bahwa kehidupan mereka itu telah hancur, sehingga mereka mencari alternatif dan ketemulah dengan agama Islam. Maka begitu banyak kemudian kita lihat para intelektual yang ada di Amerika, Eropa itu, mereka banyak yang kemudian melirik dengan ajaran Islam. Nah, kita ini baru melangkah mau naik, tapi naik menuju kepada, dalam tanda kutip, ya kehancuran yang telah menghancurkan di dunia barat. Nah, di momen yang ya singkat ini kita ingin mengingatkanlah kepada kita semuanya, ya minimal yang bisa menyimak dari acara ini, marilah kita memiliki seorang public figure yang sempurna, ya, yang diantaranya bisa kita contoh dalam masalah budi pekerti ataupun masalah akhlak, ya, ataupun toto kromo di dalam bahasa Jawanya. Siapa dia? Ya, dia adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau menjadi hamba yang luar biasa indahnya, ya, selain dibalut dengan akhlaknya yang mulia kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, juga dilumuri dengan begitu wanginya akhlak mulia, sehingga beliau menjadi manusia yang betul-betul sempurna, yang tidak ada manusia yang lebih baik, yang lebih sempurna ketimbang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim manapun fahami, ya, dan yang harus kita upayakan adalah marilah kita bisa merangkak untuk memiliki
akhlak yang mulia. Nah, seseorang dikatakan memiliki akhlak yang mulia itu kalau dia sudah memiliki akhlak yang mulia kepada dua objek. Kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kepada sesama, itu sesama makhluk, mau kepada hewannya, tumbuhannya, kemudian tempat tinggalnya, ataupun kepada sesama manusia, baik yang sesama muslim ataupun kepada non-muslim. Dengan kata lain, seseorang belumlah dikatakan memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak mulia, kalau belum memiliki keduanya. Yang boleh jadi sekarang ya di antara Anda ada yang pernah mendengar, saya memang bukan orang yang rajin beribadah, bahkan tidak pernah beribadah. Dengan pedenya ngomong begitu. Namun saya tidak pernah berbuat jahat kepada manusia, tidak pernah berbuat onar, tidak pernah menyakiti orang lain. Nah, dianggapnya dengan cara itu dia sudah menjadi orang yang mulia. Belum. Ya, yang semacam itu belum. Kenapa? Karena seseorang akan dikatakan memiliki akhlak yang mulia ketika sudah bisa menjalankan akhlak mulia ini kepada dua objeknya, yaitu kepada Sang Pencipta dan kepada sesama. Nah, apa kemudian akhlak mulia yang perlu kita miliki kepada Sang Pencipta? Di antara ulama ada yang menyebutkan yaitu ridho dengan syariat Allah, mengerjakannya dengan hati yang lapang dan tidak merasa bosan. Yang kedua, ridho dengan takdir, yaitu menerimanya dan bersabar. Yang ketiga, mengekspresikan keridhaan tersebut dengan hati dan lisan, ya, dengan hati dan lisan. Ada yang lain lagi yang mendefinisikan seperti apa itu berakhlak mulia kepada Allah. Seperti yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Apa seseorang dikatakan menjadi orang yang berakhlak mulia kepada Allah? Yaitu dengan tiga hal juga. Talaqi akhbarillahi bitasdik, yaitu menyikapi berbagai macam informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan informasi yang datang dari Allah itu bisa berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun bisa berupa hadis-hadis Nabi yang sahih. Karena hakikatnya apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi serta apa yang diucapkan dan dilakukan oleh para sahabat dan diketahui Nabi dan Nabi biarkan, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada informasi apapun, baik yang berkaitan dengan masa yang telah lewat, ataupun yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi, maka harus tasdik, yaitu membenarkannya. Tidak boleh ada sedikit pun di dalam hati kita ya untuk tidak membenarkannya, untuk menolaknya. Contoh yang berkaitan dengan masalah-masalah yang telah lalu.
Di dalam Al-Quran begitu banyak Allah ceritakan tentang kisahnya para nabi dan rasul beserta umat mereka. Baik yang berkaitan bagaimana kehidupan mereka bersama sahabatnya ataupun kehidupan mereka ketika menghadapi musuh-musuhnya. Cerita tentang Adam, tentang Fir'aun, tentang Nabi Musa, dan yang lainnya, maka kita kemudian harus membenarkannya. Ya, harus membenarkannya. Dan yang kedua, talaqi ahkamillahi bitanfidid wa tatbib, yaitu menyikapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah itu ada dua. Perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Maka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seseorang hendaklah bersikap sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asayna. Aku taat, namun aku taat dan aku mendengar dan aku taat, dan janganlah kemudian aku dengar namun aku tidak mau taat. Jangan. Ya, maka sami'na wa ata'na artinya aku mendengar berbagai macam informasi dan aku berupaya untuk mentaatinya. Dan yang ketiga, ya, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu talaqi aqdarillahi bis-sabri war-ridha. Berupaya untuk menyikapi setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, wabil khusus adalah takdir yang tidak mengenakkan kita, itu dengan cara minimal sabar dan lebih utama lagi ridho ataupun bahkan bersyukur atas ketidaknyamanan, ketidakenakan yang diterimanya. Maka antara satu ulama dengan ulama yang lain ya saling melengkapi tentang makna bagaimana seharusnya kita itu memiliki akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak mulia kepada Allah Sang Pencipta. Itu membenarkan setiap informasi yang datang dari Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Yang dalam Al-Quran begitu banyak, demikian juga di dalam hadis begitu banyak. Yang kedua, kemudian tadi kita berupaya untuk bisa menerima dan mengerjakan apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan. Dan kalaulah kita belum bisa meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, jangan kemudian kita caci dan jangan kemudian kita cela perintah tersebut, namun yang pertama kita terima di dalam hati kita, meskipun kita belum bisa melakukan, sembari kemudian berdoa kepada Allah agar bisa melakukannya. Dan yang ketiga tadi, berupaya untuk menerima seluruh takdir Allah wabil khusus yang tidak mengenakkan, itu dengan sabar, ridho, ataupun lebih baik lagi, lebih sempurna adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, tata krama yang harus kita miliki kepada sesama? Maka Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak, salah seorang tabi'i. Ketika menjelaskan apa itu akhlak mulia, beliau menyebutkan ada 3 kriteria.
wajah yang ceria, yaitu tidak bermuka masam. Kalau di dalam bahasa Jawa itu orang merengut gitu ya. Kemudian menolong orang lain, dan yang ketiga tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan ataupun dengan anggota tubuhnya. Ini juga mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'i. Kata beliau bahwa akhlak mulia kepada sama itu adalah kaful adha. Ya, kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Itu kata beliau Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Maka yang pertama adalah berupaya kaful adha. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak membuat orang lain itu menjadi sengsara dan celaka, baik dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita. Memang yang namanya ucapan bisa tuh ya mencelakai orang, bisa. Misalnya di tengah keramaian kita bilang ada si fulan A, dia bukan pencuri, dan kita katakan, si A itu pencuri, itu nyuri apa-apa gitu ya. Nyuri jam tangan ataupun handphone, dia bisa dimasa orang. Itu namanya orang yang memprovokasi manusia untuk berbuat anarkis, menghukumi si fulan A tadi, itu akhlaknya tidak mulia. Kenapa? Karena dia menjadi sebab orang yang tidak bersalah itu dimasa, ya, dimasa, dipukul, ditendang dan yang semacamnya. Yang kedua justru badlun nada. Apa itu badlun nada? Mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk bisa berkhidmah, untuk bisa berkontribusi bagi orang lain, ya, berkontribusi bagi kesenangan, kesejahteraan, kebaikan orang lain. Maka badlun nada, baik dengan ucapan-ucapan kita ataupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Contoh dengan ucapan. Ada seseorang yang hadir untuk menemui Anda. Guna apa? Guna pinjam duit misalnya gitu ya. Guna pinjam duit. Ternyata Anda ketika itu memang lagi nggak punya duit. Seandainya punya duit ya mau dipinjemin. Nah, kemudian dengan kata-kata Anda bisa memberikan rekomendasi, memberikan kata BDC, memberikan au anget kalau bahasa Jawa nih. Sudah, kamu datang aja ke Mas Angki. Kalau mau pinjam duit sama dia aja. Bilang kalau yang nyuruh itu Abu Salman. Nah, ini namanya saya pasang badan untuk siap menjadi agunan, dia pinjam uang. Ini dengan suara. Namun itu bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Atau kita bisa menggunakan tenaga kita, bisa menggunakan pemikiran kita, dan yang lainnya. Intinya kita berupaya untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan Rasulullah betul-betul menyanjung khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling berjasa hingga orang lain itu mendapatkan kebermanfaatan dari dirinya. Nah, marilah saya mengajak kepada kita semuanya untuk berpikir, berusaha bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, entah apapun bentuknya.
Manfaat tidak harus berupa materi, ya, tidak harus berupa misalnya emas ataupun uang ataupun yang semacamnya, namun bisa dengan yang lainnya. Intinya jadilah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah tolaqatul wajhi, ya, tolaqatul wajhi, yaitu menampakkan wajah yang ceria, ya, menampakkan wajah yang ceria. Ya. Nek basa Jawa itu mesam-mesem, ya, tapi tidak kalau pas sendirian. Gitu. Kalau pas sendirian mesam-mesem ya jadi kurang bagus. Maksudnya ketika ketemu dan orang lain, ya, dengan sesama, maka mesam-mesem. Meskipun ini juga ada batasnya. Jangan sampai kita mesam-mesemnya dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kalau dengan sesama jenis malah perengat-perengut, dianggap menjadi saingannya. Jangan. Tapi justru kepada sesama jenis, kita latihanlah untuk menjadi orang yang murah senyum. Ketemu kita senyum, ya. Dan ini memang diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali Anda meremehkan sekecil apapun yang namanya perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Langsung beliau memberikan contohnya, walau antal akhaka biwajhin thalik. Meskipun dengan bentuk ketika Anda bertemu dengan saudara Anda, itu saudara seiman, saudara se-Islam, maka tampakkanlah wajah yang ceria. Ya, tampakkanlah wajah yang ceria. Ojo besengut, ojo merengut. Nah, ini kalau bahasa Jawa nih. Ya. Jadi berupaya untuk ceria lah gitu. Kurang lebih ya maknanya gak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Setelah tadi kita bisa mengidentifikasi bahwa yang namanya akhlak mulia itu memiliki memiliki dua bagian kalau dilihat dari sudut pandang objeknya. Nah, sekarang kita perlu paham juga bahasanya yang namanya akhlak mulia itu terbagi pula menjadi dua kalau dilihat dari sudut pandang apakah akhlak mulia itu merupakan akhlak yang memang Allah berikan kepada dirinya sejak kecil, sejak lahir ke dunia, yang kalau orang Jawa itu mengatakan wis memang gawan bayi. Jadi wah, ini memang luar biasa, itu memang sejak dari kecil gawan bayi, ya. Bawaan ketika masih bayi. Contoh terkait dengan masalah ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Asyad ibn al-Qais, ya. Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Sungguh pada dirimu itu ada dua karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-hilmu wal ana. Ya, al-hilmu wal ana. Yaitu sikap hilm. Hilm itu ya maknanya kurang lebih adalah santun. Hilm itu kebalikan dari gurusah-gurusuh kalau bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia gurusah-gurusuh apa ya? Apa? Apa? Buru-buru. Buru-buru masih kurang pas.
Karena gerusa-gerusu itu ada unsur terburu-burunya, namun juga di dalam melakukannya itu tidak dengan teliti, ya, tidak dengan teliti. Ya. Ada unsur terburu-buru plus tidak teliti. Ya. Itu nama bahasa Jawa pas itu gerusa-gerusu. Bahasa Indonesianya susah untuk dicari. Dia bukan sekedar terburu-buru. Nah ini, ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah al-khilm. Wal anah, ya, wal anah, tenang, tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa. Nah maka ketika beliau diberikan informasi oleh Rasulullah SAW tentang dua karakter yang melekat pada dirinya, maka dia bertanya, ya, si Asyad Ibnu Abdul Qais ini bertanya, Rasulullah, saya punya karakter semacam ini yang Allah cintai dan Rasulullah cintai, itu apa karena usaha saya atau ini memang Allah berikan kepada saya sejak kecil? Maka Rasul mengatakan, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, qad jabalakallahu fi hada. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, ya, karakter ini kepada Anda mulai sejak kecil, yaitu gawan bayi tadi itu. Nah maka dari hadis di atas yang meskipun tidak ditampilkan semuanya, ini menunjukkan bahwa Asyad sudah Allah takdirkan punya dua sifat tersebut dan itu melekat dalam diri beliau sejak kecil, ya, sejak kecil. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi jatah akhlak di antara kalian. Ya. Ada di antara kalian yang akhlaknya itu bagus sejak kecil, kawan bayi, ada yang tidak semacam itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian itu rezeki-rezeki kalian. Maka dengan jelas bahwa dalil tersebut menunjukkan memang ada akhlak yang sudah Allah takdirkan dan berikan sejak kecil, gawan bayi tadi, dan ada seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, namun dia berusaha dengan begitu sungguh-sungguhnya dan begitu keras untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Maka yang demikian itu disebut dengan al-muktasab, ya, al-muktasab, yaitu seseorang memiliki akhlak yang mulia karena jerih payah dirinya. Usaha yang begitu sungguh-sungguh, yang begitu keras yang dilakukannya untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Kalau ditanya baik mana antara akhlak yang mulia yang merupakan gawan bayi dan akhlak mulia yang merupakan hasil dari sebuah pencarian, kira-kira apa? Ya, yang diusahakan tidak salah. Ini lebih utama dilihat dari sudut pandang usahanya. Namun yang lebih tepat adalah akhlak mulia yang merupakan gawan bayi. Kenapa? Orang yang memang sejak kecilnya sudah memiliki akhlak mulia itu akan sangat mudah untuk diingatkan, akan sangat mudah untuk dibimbing, dan bahkan akan lebih mudah untuk diminta meningkatkan akhlaknya tersebut.
dalam semua situasi dan kondisinya. Ya, maka Rasulullah itu memang juga memiliki akhlak yang mulia sejak kecil. Maka dia tidak suka kemudian menghadiri acara-acara yang di sana ada kemaksiatannya. Dan kita lihat ada itu macam orang dewasa ini yang memiliki karakter semacam itu. Diajak ke tempat yang penuh hura-hura, ke tempat yang ada maksiatnya di sana, entah mungkin maksiat berupa orang tidak berpakaian, yang syar'i gitu ya. Ya pakaian namun mohon maaf yang ditutup hanya ya auratnya saja, yang selainnya terbuka. Ya. Ini tidak mau. Ayo ikut bapak sama ibu ke mall. Enggak, saya tidak mau. Karena biasanya di sana banyak orang-orang yang telanjang ataupun semi telanjang. Yang kedua, kenapa dikatakan lebih mulia? Karena biasanya selain dia itu mudah untuk diingatkan ataupun bahkan diminta untuk meningkatkan, biasanya tidak ada penyakit kambuh-kambuhan. Berbeda dengan orang yang dia memiliki budi pekerti yang bagus, namun itu hasil jerih payah, maka terkadang ada kambuh-kambuhan. Kalau pas dalam situasi dan kondisi tertentu, boleh jadi yang akan muncul secara otomatis itu adalah yang dahulu pernah melekat sekian lama. Misalnya dia diganggu oleh orang dan sangat marah. Nah, maka boleh jadi yang akan keluar adalah apa yang dahulu biasa dikeluarkan. Entah mungkin double B mungkin, ataupun mungkin ya anjir, ataupun yang semacamnya. Mungkin itu yang akan keluar dari mulutnya. Ya. Itu dalam situasi dan kondisi tertentu akan kambuh. Orang yang memiliki akhlak mulia namun karena hasil pencarian. Namun sekali lagi masing-masing ada nilai plusnya, namun plusnya itu ada yang lebih bagus dan ada yang bagus saja. Nah, intinya orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang di antara akhlak mulia itu adalah tidak suka berbantah-bantahan dalam tanda kutip, berbantah-bantahan yang tidak bermutu, tidak berkualitas. Adapun kalau kemudian berbantah-bantahan dia membantah yang itu merupakan opsi terakhir setelah ya ataupun tidak terakhir ya. Karena yang terakhir berupa fisik gitu ya. Ya, setelah seseorang kemudian berupaya untuk bisa mempertahankan, meningkatkan akhlaknya yang mulia tersebut, yang terkadang itu akan terjeblos, terpeleset di akhlak mulia yang merupakan hasil pencarian. Namun bukan berarti kalau kayak gitu ya sudahlah, mending tidak usah sekalian. Jangan begitu. Karena masing-masing ini memiliki keutamaan meskipun keutamaannya berbeda. Nah, maka marilah kita semuanya untuk berupaya semaksimal mungkin menjadi orang yang memiliki akhlak, karakter, budi pekerti yang mulia. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Anna za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi kepada siapa saja yang mau membaguskan, memperbaiki akhlaknya, mau memperbaiki budi pekertinya. Dan tidak mudah untuk belajar budi pekerti yang luhur. Apalagi ketika dirinya memiliki karakter yang sudah mengkarat ya di dalam jiwanya, yang merupakan karakter yang bertolak belakang dengan akhlak yang mulia.
sangat sulit untuk bisa menghilangkannya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ana za'imun bi baitin fi alal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi kepada siapa saja yang mau membaguskan ataupun memperbaiki akhlaknya. Maka oke lah, boleh jadi kita tidak sejak kecil ya memiliki akhlak yang mulia, namun masih ada waktu bagi kita, kesempatan bagi kita untuk kemudian memperbaikinya. Ya, memperbaikinya. Maka layak kemudian senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa semisal Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sungguh Anda telah menciptakanku dengan akhlak yang baik. Maka perbaikilah pula ya akhlakku. Mohon maaf ya. Sungguh engkau telah memperbaiki ataupun membuat baik fisikku. Ya, kholki, beda antara khuluki dan kholki. Jadi kalau kholki lamnya di tasdid itu maknanya adalah bentuk fisik. Adapun khuluk itu makna karakter ataupun sifat ataupun tabiat ataupun budi pekerti tadi. Ya Allah, sungguh engkau telah membaguskan bentuk penciptaanku. Ya mungkin dikasih wajah yang ganteng ataupun yang cantik, bodi yang atletis ataupun yang semacamnya. Maka ya Allah, perbaikilah akhlakku. Ya perbaikilah akhlakku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari akhlak yang rendahan. Contohnya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari akhlak yang jelek. Dari akhlak yang jelek. Maka kita senantiasa kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi adalah bagi kita-kita yang mohon maaf tadi tidak Allah anugerahi akhlak. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar kita memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama, berusaha memperbaiki niat. Dalam semua kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan, maka seluruh amal baik itu akan menjadi baik di hadapan Allah, di sisi Allah kalau ada niatnya. Baik kebaikan kepada sesama ataupun lebih-lebih lagi adalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan hidayah kepada orang-orang yang sudah mengamalkan hidayah yang didapatkannya. Yang ketiga, mengetahui keutamaan akhlak mulia. Jadi begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak mulia. Nanti insya Allah sebagiannya kita sebutkan di belakang. Kemudian mengetahui akhlak yang buruk agar mampu menghindarinya. Yang ini kaidah mengatakan ta'allamtu lisyarri la lisyarri. Aku belajar tentang keburukan bukan dalam rangka untuk berbuat keburukan. Akan tapi agar aku tidak terjerumbab, tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk tadi. Kemudian mengetahui terakhir ya berdoa agar diberikan akhlak
yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Yang tadi di antaranya sudah kita berikan contoh di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ternyata memiliki seorang sosok yang layak untuk kita jadikan sebagai public figure kita dalam seluruh aspek kehidupannya. Mau yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah ataupun dengan sesama, semuanya dipraktikkan oleh orang yang mulia tersebut, yaitu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Dan sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung, ya, di atas akhlak yang sangat agung. Nah, maka ayat ini juga menjelaskan akan tingginya kedudukan akhlak di mata orang-orang muslim. Juga sebagai isyarah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW agar mencontoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berusaha memaksimalkan ya untuk berakhlak yang mulia, melatih dirinya sendiri. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada untuk kalian teladan yang sangat baik di dalam diri Rasulullah SAW, yaitu bagi siapa saja di antara kalian yang berharap kepada Allah dan hari akhir, dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an, marilah kita kemudian melihat public figure yang sempurna ini, yaitu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga menginformasikan tentang akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, ya. Dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, baik kepada Allah ataupun kepada sesama. Contoh di antara akhlak mulia Nabi SAW di dalam kehidupan keseharian beliau. Yang pertama adalah membantu pekerjaan keluarganya, ya. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, loh, saya ini konglomerat, loh, saya ini pejabat tinggi, loh, saya ini presiden, nah, mungkin gitu ya. Maka Rasulullah juga begitu loh. Dia seorang nabi, panutan umat, dia seorang komandan, ya, yang senantiasa ditunggu arahannya oleh para prajuritnya. Bahkan dia juga adalah seorang kepala negara. Namun demikian, beliau menyempatkan diri untuk membantu kerepotan istrinya. Dari Al-Aswad beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha perihal apa yang Nabi SAW lakukan ketika berada di tengah-tengah keluarganya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, beliau membantu pekerjaan keluarganya. Ketika waktu sholat tiba, beliau segera berangkat untuk mengerjakan sholat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini manusia teladan, ya. Jadi Anda jangan sekali-kali karena memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat kemudian menjadikan seakan-akan istri itu ya pembantunya. Jangan, ya, jangan begitu. Namun sayangilah mereka. Ya, di antara bentuk sayang kita kepada mereka adalah dengan membantu pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Rasulullah SAW
ya juga bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ini sekarang banyak orang yang kita dapati kalau dengan teman-temannya itu pemurahnya luar biasa. Temannya ditraktir makan yang ini, yang itu, yang mahal-mahal, oke. Namun begitu istrinya mau minta uang untuk beli beras saja, yang berasnya juga untuk dianya sendiri, pelitnya setengah mati. Ada. Ini bukan tipikal suami idaman yang semacam itu ya. Bukan merupakan suami idaman. Maka sebaik-baik orang adalah yang paling baik kepada keluarganya, itu kepada istri dan anak-anaknya. Yang kedua, mencandai temannya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Sungguhnya engkau juga bercanda dengan kami. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, inni la aqulu illa haqqan. Ketahuilah, meskipun aku bercanda, bahasa Jawa ini aku guyon, ya, namun guyonku, candaanku tidak akan menyelisihi yang namanya kebenaran. Ya. Aku tidak akan bercanda namun dengan berdusta, tidak boleh. Nah ini sekarang banyak orang yang bercanda namun candaannya itu membahayakan ya untuk diri dan juga agamanya. Yang ketiga, mengucapkan salam kepada anak-anak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melewati beberapa anak kecil dan beliau Nabi SAW itu mengucapkan salam kepada mereka. Dan sesungguhnya Nabi SAW itu melakukannya, ya, melakukannya. Itu apa? Melakukan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, melakukan candaan dan yang semacamnya. Baik kepada pembantu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kenapa beliau yang banyak menceritakan? Karena beliau memang 10-an tahun membantu Rasulullah SAW. Laqad khadimtu Rasulullah SAW asyara sinina. Sungguh aku membantu Rasulullah SAW dalam apa yang aku lakukan. Dengan mengatakan lima fa'alta hada, lima fa'alta hadihi. Apa yang kemudian kalian lakukan kepada si dia? Ya, apa kemudian yang bisa kamu lakukan, ya, yang bisa kamu lakukan. Ataupun kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mohon maaf ya, saya koreksi, kenapa Anda melakukan ini ataupun kenapa Anda tidak melakukan itu? Ini yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak pernah kemudian mendikte Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang beliau membantu Rasulullah selama 10 tahun. Anas, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Enggak pernah seperti itu. Ini menunjukkan tentang sayangnya beliau kepada para pembantunya. Dan masih banyak hal yang lain yang bisa kita gali dari seperti apakah ya akhlak Rasulullah SAW. Ya. Dahulu pernah kita sampaikan bagaimana akhlak beliau kepada si Badui yang kencing di masjid, bagaimana akhlak beliau kepada seorang yang baru masuk Islam, kemudian ketika dia sedang sholat mengucapkan yarhamukallah kepada saudaranya yang ya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin di dalam sholatnya, ya, dan yang lainnya. Ada Badui yang menarik selendang yang baru saja beliau pakai
di lehernya sampai membekas merah di lehernya, dan masih banyak yang lainnya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi washabbihi. Waktu kita kembalikan. Nah, Ustadz, terima kasih untuk waktunya dan tadi di sesi yang pertama yakni sesi materi, dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang menyimak pada malam hari ini bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Pertanyaan bisa seputar agama ataupun seputar materi yang telah Ustadz sampaikan. Dan pada malam ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Ya, siap. Ustadz, ada orang yang tinggi ilmunya, namun akhlak kepada sesama tidak baik. Kenapa bisa begitu, Ustadz? Baik. Ini mungkin sesuatu yang tidak ideal, ya tidak ideal. Ada orang yang banyak ilmunya, tinggi ilmunya, namun tidak memiliki akhlak yang mulia. Makanya ketika Rasulullah SAW itu memotivasi para wali untuk menikahkan anaknya, ya, ataupun siapapun yang menjadi tanggungannya dari para perempuan, dengan mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ya, apabila datang kepada kalian wahai para wali, ya, lelaki-lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fa'angkihu, maka nikahkanlah dia dengan siapa yang menjadi tanggungan Anda. Ya, di sini agamanya oke, akhlaknya oke, itu yang ideal. Ya, adapun kayak tadi itu yang tidak ideal. Ya bisa saja. Kenapa orang ilmunya banyak, ilmunya tinggi, namun akhlaknya tidak bagus? Yang pertama, boleh jadi dia mencari ilmu bukan dalam rangka untuk memperbaiki diri. Contohnya adalah yang konkret orang-orang non-muslim yang mereka mempelajari Al-Quran. Namun bukan untuk memperbaiki diri mereka, namun justru untuk membuat kekacauan, ilmunya tinggi dan akhlaknya tidak baik. Jadi yang pertama, faktor utamanya adalah karena niat di dalam mencari ilmu itu yang salah. Yang kedua, boleh jadi memang bahkan ada niatan-niatan yang busuk yang ada di dalam hatinya. Contohnya apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ada seorang yang dia mencari ilmu, yang ilmu itu harusnya dia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia cari untuk li gharatin minad dunya, ya untuk mencari keduniaan. Ya, jadi memang niatnya itu busuk, bukan untuk memperbaiki diri, namun untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga, boleh jadi salah pergaulan. Ya, salah pergaulan. Oke, dirinya baik. Asalnya mungkin dirinya baik, ya. Ilmunya tinggi, namun karena teman-temannya jahat, ya, para pembisiknya atau para pembisik yang jahat, akhirnya ilmunya jadi tidak bermanfaat. Ya, hingga akhlaknya tetap menjadi akhlak yang buruk. Ilmunya tinggi, namun dia koruptor ulung. Waliyadzubillah. Nah, idealnya ya ilmunya tinggi dan akhlaknya juga tinggi. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kemudian dari teman-teman di kantor mungkin ada yang hendak bertanya, monggo. Betul, oke. Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang Baik. masuk, Ustadz. Mungkin sebagai penutup bisa diberikan kesempatan untuk kami semuanya, Ustadz. Baik. Sebagai penutup, ya marilah kita senantiasa berupaya untuk memperbaiki diri lah ya. Untuk memperbaiki diri, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Ya. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu balasannya luar biasa. Dan begitu banyak sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah keutamaan
akhlak yang mulia. Di antaranya kata Rasulullah SAW, seseorang akan bisa mengejar, menyalip orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah di siang hari. Kenapa? Karena memiliki akhlak yang mulia. Dan idealnya adalah sebagaimana yang tadi sudah kita singgung, ya, semakin banyak ilmu kita tuh hendaknya semakin tinggi pula, semakin mulia pula budi pekerti kita, akhlak kita. Karena sesungguhnya antara ilmu, ya, iman dan akhlak itu merupakan sesuatu yang harusnya itu saling berkorelasi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, akmalul mu'minina iman ahsanum khuluqa. Orang yang mukmin yang paling utama, orang mukmin yang paling sempurna, ya, orang yang paling sempurna keimanannya, ya, orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Maka ini sangat erat hubungan antara keimanan dengan akhlak. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, meskipun ini berat, apalagi kita hidup di era yang memang tidak menghiraukan ataupun tidak banyak menghiraukan tentang akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Namun marilah kita sebagai seorang muslim, ya, sebisa mungkin untuk menjadi semacam menjadi semacam emas, perak, berlian, ya, di tengah-tengah debu yang berterbangan, di tengah-tengah sampah yang berserakan, dan bahkan di tengah-tengah comberan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz. Wa jazakumullah khair. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Amin Dan amin. kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di kantor dakwah YPA. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan teman-teman sekalian. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa di muslim.org.id ataupun para pendengar di www.radiomuslim.com ataupun para pendengar yang malam hari ini menyimak di area Kecamatan Kasihan ataupun di sekitar Gamping dan sekitarnya. Kami ucapkan sudah mendengarkan di 107,7 FM. Alhamdulillah Radio Muslim kembali mengudara di frekuensi FM di layanan pancaran dari Masjid Jami Al Mubarak Donotirto Kasihan Bantul. Jadi bagi para pendengar yang menyimak, kami mengucapkan terima kasih banyak pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa kembali di pekan depan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy